Pemerintah selalu mengatakan bahwa upah non-stop diberikan. Kenyataannya dari sekian puluh ribu berapa perusahaan yang tidak punya serikat pekerja, dan itu semena-mena diinjak-injak oleh pengusaha. Jujur saja, SKB itu bukan surat kesepakatan bersama, tapi surat kerusuhan bersama. Dan itu untuk di kota Tangerang, di Banten pun di mana-mana udah dibuang ke tempat sama SKB itu. Sengaja ditembak. Sekian komisi UMK naik 10% lebih, no main dengan 6%, SKB dibuang, diinjak-injak ke tempat sama. Masih ada lagi dari mahasiswa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita bicarakan serikat pekerja itu tidak ada, bagaimana keadilan di bumi Indonesia ini untuk meningkatkan? Kembali lagi ya, kita kan negara hukum. Kita jelas, ada 3 peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan. Dalam arti kata, kita lihat sekarang mengenai pembentukan serikat pekerja, serikat buruh yang tadi dipertanyakan. Kita lihat Undang-Undang 21 tahun 2000. Itu dalam hal ini, itu kan memberi siapapun dilarang menghalang-halangi untuk membentuk, tidak membentuk, untuk menjadi pengurus, tidak menjadi pengurus suatu serikat pekerja, serikat buruh. Jadi siapapun boleh. Kalau ada penghalangan laporkan. Silahkan, siapapun dilarang menghalang-halangi. Itu bunyi undang-undangnya demikian. Ya, jadi kalau dikembalikan kepada beberapa perusahaan, kan tadi dikatakan bahwa hanya ada beberapa perusahaan yang baru ada serikat pekerja, serikat buruh. Nah, justru pada kesempatan inilah bagaimana kita memfungsikan sarana hubungan industrial yang ada di Indonesia. Kita lihat sarana hubungan industrial itu adalah pembentukan serikat pekerja, serikat buruh di perusahaan. Jelas ada undang-undang yang mengcover. Nah, itu sebagai apa? Fungsi daripada serikat pekerja, serikat buruh salah satunya adalah untuk memperjuangkan kepentingan. Nah, sehingga kalau memang itu yang menjadikan alasan, loh, silakan, karena siapapun dilarang untuk menghalang-halangi. Faktanya Bu di lapangan bahwa pemerintah tidak mau tahu terhadap permasalahan yang ada di tempat kerja. Ya, kalau Ibu survei nih ya, upah minimum untuk pekerja-pekerja outsourcing ada yang 10 tahun masih UMP, ada yang 15 tahun masih. Ketika dilapor kepada pemerintah, larinya apa? PHK. Sekarang pemerintah mau bilang apa? Pengawasan tidak berfungsi. Silakan aja sesuai Undang-Undang nomor 2, bipartit, mediasi, PHI dan MA. Selesai. Di mana perlindungan pemerintah? Pemerintah hanya sebatas undang-undang saja, tidak bisa mengawal. Bagaimana banyak pelanggaran hak berserikat, tetapi pemerintah selalu mengatakan, itu kan masalah PHK. Undang-Undang 21 dikebiri sendiri oleh pemerintah. Oke, cukup, silakan. Terima kasih, saya hanya meluruskan pembicara tadi. Dia baca pasal 2 kurang komplit. Dia hanya melihat mediasinya aja. Upaya mendorong komunikasi bipartit yang efektif antar unsur pekerja buruh dan perusahaan ini juga tugas Menaker, ada di sini poin kedua. Jadi dia tidak komplit. Itu yang pertama. Yang kedua, peraturan menteri itu ada, yaitu di pasal 7 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan tidak ada itu peraturan menteri. Jadi bukan barang haram. Bukan barang haram gitu. Tunjukkan di mana kedudukan hukum keputusan menteri atau peraturan bersama. Cari UTAP MPR 3 tahun 2000. Itu di bawah undang-undang. Saya menjelaskan dalam kondisi sangat bahwa keputusan dengan peraturan itu lain. Keputusan itu besiking, peraturan itu regulamen. Cari di mana tidak sama. Hukumnya. Jadi kalau kedudukan hukumnya di mana? Kalau regulamen peraturan itu ada di pasal 7 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Lihat penjelasannya. Ada itu pasal 7 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, ada itu. Bapak bisa lihat. Ada itu. Ya, ada itu. Undang-undang itu setelah itu Perpu. Dalam UTAP 3 itu tidak ada satu kata pun tapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada undang-undang tersendiri nomor 10 tahun 2004. Kalau Anda tidak setuju, judicial review itu undang-undang. Iya kan? Bukan. Ada itu pasal 7. Ada itu pasal 7. Oke.
Oke. Ada itu. Oke. Nanti dia penjelasannya ada itu. Iya, Ada oke. penjelasan. Saya hanya masih kasih tahu Anda Nomor 4. bahwa peraturan menteri Oke. itu ada. Di Oke. pasal Ada 7. dalam Oke, Pak, cukup. Terima kasih. pun tidak ada. Oke. Sekarang kembali ke persoalan. Tadi saya punya pertanyaan, Bu. Mengapa kemudian SKB ini seolah-olah sebuah langkah yang segera kalau itu berhubungan dengan buruh? Mengapa tidak pengusaha didulukan, misalkan memberikan pajak, pengurangan pajak atau insentif, atau memberikan kucuran kredit yang murah begitu sehingga mereka bergerak, dan bukan mendahulukan buruh harus dibatasi kenaikannya dan sebagainya? Sebetulnya begini ya Pak ya, masalah tidak hanya disoroti dari masalah ketenaga kerja. Pemerintah juga melakukan upaya-upaya. Contohnya kita juga melihat pemerintah dalam hal ini melakukan upaya, salah satunya adalah memperkuat pasar modal dalam negeri. Nah itu salah satu upaya pemerintah. Kemudian ada promosi penggunaan barang dalam negeri. Itu dalam rangka untuk menghadapi krisis yang demikian. Kemudian mendorong ekspor hasil usaha padat Karena karya. aturan ini urusannya sama buruh langsung teriak, dan ini yang disoroti oleh media. Yang disoroti oleh media hanya, tapi langkah-langkah upaya pemerintah Sudah lainnya dilakukan. itu sudah dilakukan. Tapi langkah-langkah menurut gitu. saya mendorong itu kan sesuatu yang kadang-kadang absurd lah begitu. Kemudian mendorong menggunakan barang dalam negeri, absurd juga. Sementara ini jauh lebih real, membatasi kenaikan atau ya mencegah jangan sampai lebih dari itu. Nah kalau kata-kata mengupayakan bagaimana Pak?